Jadi tetap waspada dalam melangkah di zona merah. Berhati-hatilah dalam melangkah di setiap pikiran kita. Jagalah setiap pikiran kita sehingga perkataan dan perbuatan kita akan sesuai dengan kehendak Allah. Shalom, Horas, selamat pagi Naposo yang penuh inspirasi. Bagaimana kabarnya hari ini? Apapun kondisi kita saat ini, mari kita tetap selalu bersyukur kepada Tuhan. Renungan hari ini yaitu tentang zona merah. Sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang selalu memberikan kehidupan yang baik buat kami. Bapa, terima kasih atas napas kehidupan yang telah Kau beri dari kami bangun pagi hingga saat ini. Bapa, sebentar lagi kami ingin memulai renungan. Berkati hati dan pikiran kami agar kami mampu memahami firman-Mu dan bisa melaksanakannya di kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Amin. Wah, hari-hari ini kita makin dihebohkan dengan wabah yang belum juga usai ya. Tidak lain dan tidak bukan adalah COVID-19. Di tengah kasus baru yang semakin meningkat dan terus menyebar, ada beberapa hal yang bisa kita pelajari. Salah satunya adalah zonasi COVID. Ya, zonasi penyebaran dan munculnya kasus baru bisa diketahui dengan indikator di setiap zona. Ada 4 kategori wilayah terkait penyebaran COVID-19, yaitu zona merah, zona oranye, kemudian zona kuning, dan zona hijau. Zona merah menunjukkan tempat di mana kita harus berhati-hati dan waspada. Tentunya kita selalu menerapkan protokol kesehatan. Nah, teman-teman Naposo, pada sadar nggak? Dalam hidup kita juga ada loh zona merah. Zona merah yang dimaksud dalam hidup kita adalah tempat di mana kita harus berhati-hati dalam melangkah dan membuat pilihan dalam hidup ini. Ya, tentunya ada di pikiran kita. Rasul Paulus menjelaskan bahwa kita masih hidup di dalam dunia yang artinya hal-hal yang bersifat duniawi akan mempengaruhi dan menentang pengenalan akan Allah. Padahal sebagai remaja dan Naposo Bulung, kita harus memiliki pengenalan yang kuat akan Allah. Betul nggak teman-teman? Nah, sebelum kita masuk ke selanjutnya, kita baca dulu yuk ayatnya di 2 Korintus 10 ayat 1-5. Oke, saya akan bacakan ya untuk teman-teman. 2 Korintus 10 ayat 1-5. Aku, Paulus, seorang yang tidak berani bila berhadapan muka dengan kamu, tetapi berani terhadap kamu bila berjauhan. Aku memperingatkan kamu demi Kristus yang lemah lembut dan ramah. Aku meminta kepada kamu, jangan kamu maksa aku untuk menunjukkan keberanianku dari dekat, sebagaimana aku berniat bertindak keras terhadap orang-orang tertentu yang menyangka bahwa kamu hidup secara duniawi. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami adalah perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merumbuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami melawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Oke teman-teman, hal-hal duniawi yang seperti hawa nafsu, keangkuhan dan kejahatan dunia akan menjadi virus yang menghambat pengenalan kita kepada Allah. Paulus mengajarkan cara untuk mengalahkannya, bukanlah dengan kecerdikan, bakat, kekayaan, keterampilan berorganisasi, kefasihan bicara, propaganda, karisma, dan kepribadian manusiawi. Cara untuk mengalahkan hal-hal yang menghambat pengenalan akan Allah adalah dengan menawan segala pikiran dan takluk kepada Kristus. Apa sih itu takluk kepada Kristus? Takluk kepada Kristus itu menyesuaikan segala pikiran kita dengan kehendak Kristus. Apakah ini penting?
Jadi ketika kita gagal menyesuaikan pikiran kita kepada Kristus, maka sebaliknya pikiran duniawilah yang akan menguasai kita dan menyebabkan kebejatan dan kematian rohani. Nah, dikatakan di Roma 8 ayat 13, yaitu sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu matikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Nah, bagaimana caranya? Ada salah satu yang praktis namun membutuhkan perjuangan kita dalam melakukannya. Nah, jadi sadarlah bahwa Allah mengetahui setiap pikiran dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari hadapannya. Nah, di Mazmur 94 ayat 11 dikatakan Tuhan mengetahui rancangan-rancangan manusia. Sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Jadi ketika kita terus-menerus berpikiran bahwa segala hal-hal yang kita lakukan diketahui oleh Tuhan, bahwa Dia ada di sebelah kita, maka kita akan lebih berhati-hati. Tuhan juga melihat segala hal-hal yang kita lakukan, bahkan hal yang masih kita pikirkan dan belum kita perbuat. Wah, hebat ya Tuhan kita. Nah, jadi teman-teman ingat ya, kita harus memberi pertanggungjawaban kepada Allah, bahkan dalam segala hal yang kita pikirkan. Jadi tetap waspada dalam melangkah di zona merah. Berhati-hatilah dalam melangkah di setiap pikiran kita. Jagalah setiap pikiran kita sehingga perkataan dan perbuatan kita akan sesuai dengan kehendak Allah. Oke teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih firman-Mu yang telah Kau beri kepada kami pagi ini. Tuhan, aku mau hidup di dunia ini sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Tuhan, aku mau memiliki pengenalan yang baik akan Allah dan melawan segala hal yang menentang pengenalan akan Allah. Tuhan, aku ingin selalu menjaga segala hal yang aku pikirkan, perkataan, dan perbuatan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Horas.